Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Different but Perkenalkan, nama still saya one. Anggi Ramadhani dengan NIM 210802005. Nah, jadi di sini saya akan Harmonize menjelaskan mengenai differences, fungsi dan strengthen kedudukan unity Pancasila. for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna dan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi bahwa pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Sila ketiga, persatuan di Indonesia, mengajak seluruh rakyat untuk bersatu, menghargai perbedaan, dan membangun kesatuan bangsa. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan bahwa pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi semua warga negara Indonesia. Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem hukum di Indonesia, berfungsi sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum. Dasar konstitusi, Pancasila dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi negara. Ini menjadikannya sebagai landasan filosofis dan moral untuk seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Pancasila sumber dari segala sumber hukum merupakan Pancasila diakui secara resmi sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Ketetapan MPR dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hal ini menegaskan bahwa semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai norma dan kaidah. Sebagai sumber hukum, Pancasila memberikan norma dan kaidah yang menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang. Nilai-nilai dalam Pancasila harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang membimbing perilaku individu serta membentuk karakter masyarakat di Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan terciptanya kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas generasi muda Indonesia. Dan beberapa aspek utama mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan dalam kalangan mahasiswa. Proses internalisasi yaitu pendidikan Pancasila, di mana melalui mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mahasiswa diberikan pengetahuan mendalam tentang makna dan implementasi nilai-nilai dari Pancasila. Ini termasuk ke dalam pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara praktis. Selanjutnya, pendekatan interaktif. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi dan tanya jawab untuk mendorong mahasiswa aktif berpartisipasi
Dan hal ini tentunya membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih menyenangkan dan bermakna. Seperti contoh teladan, jika dosen dan lingkungan kampus berperan sebagai contoh teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti disiplin, toleransi, dan tanggung jawab, dengan melihat praktik nyata dari para pendidik dan rekan-rekan mereka, tentunya mahasiswa lebih termotivasi untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sedangkan tantangan dalam implementasi Pancasila terdapat seperti kesenjangan antara teori dan praktik, lalu terpengaruhnya oleh budaya asing. Nah, di mana globalisasi dan pengaruh budaya luar dapat mengikis nilai-nilai Pancasila, sehingga penting untuk memperkuat identitas nasional melalui pendidikan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang berbasis Pancasila, revitalisasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah sangat diperlukan untuk memastikan bahwasanya nilai-nilai Pancasila diajarkan secara mendalam dan aplikatif. Pendidikan harus mencakup contoh nyata tentang bagaimana menghargai perbedaan, toleransi, dan menghindari korupsi, serta melalui penguatan kebijakan publik, di mana nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Tentunya hal ini akan memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan negara mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila secara objektif. Nah, dan tentunya aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati, gotong royong, dan menjaga kerukunan antar umat beragama, dan ini sangat membantu membangun masyarakat yang harmonis dan tentunya masyarakat yang damai.